cermin, tapi cerminku pecah seribu, pecah seribu. Ibarat bunga, aku takut banyak kumbang yang datang. Aku tak mau patah-patah tangkaiku patah. Aku tak mau. Hanya dia, 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 hanya dia, hanya dia yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai. Entah apa, bagaikan kayu basah dimakan api, api curiga, api cemburu, api kerinduan yang membara. Oh angin, kabarkan melati di depan rumahku, menanti, melati di depan rumahmu, menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik yang beraktivitas hingga sore hari ini masih tetap semangat. Dan pemirsa, tadi kita baru saja mendengarkan penampilan dari Bengkulu Project dengan judul lagu Pecah Seribu. Dan tentu saja pada sore hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik sekali, karena tema kita pada sore hari ini yakni 2 November siaran digital penuh. Dan tentu saja pemirsa, kami pada sore hari ini juga sudah hadir narasumber kita yang nanti akan berbincang-bincang bersama kita untuk pembahasan tema kita pada sore hari ini. Akan saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita. Yang pertama sudah hadir Ibu Monika Thoyib, Komisioner KPID Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, tadi dari mana? Dari kantor langsung ke sini? Dari kantor ya. Dari kantor langsung ke sini, langsung full gitu kesini. ya. Sore hari langsung kita Iya. Oke, nanti kita berbincang-bincang terkait dengan tema kita pada sore hari Siap, ini. siap, insyaallah. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, selain itu narasumber kita pada sore hari ini juga sudah hadir Bapak Yuliardi Harjo Putra. Ini dari akademisi. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore. Gimana Namo kabarnya Buddhaya. hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik gitu ya. Tadi ada aktivitas lain juga sebelum kesini? Biasa di kampus, terus ada beberapa kegiatan-kegiatan, persiapan-persiapan. Kita mau juga rencana ada seminar nasional, menyiapkan itu bersama kawan-kawan mahasiswa. Oke, baik. Jadi memang lancar tapi hari ini ya Lancar, Pak? alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, seperti yang kita ketahui berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, peralihan dari TV analog menuju TV digital ini harus dilaksanakan maksimal pada 2 November 2022 mendatang di 514 kabupaten kota. Dan 2 November 2022 mendatang ini menjadi batas akhir dari migrasi TV analog ke TV digital atau analog switch off. ASO, siaran TV analog nantinya akan dimatikan dan digantikan dengan TV digital. Lalu seperti apa kesiapan dan juga persiapan dari Provinsi Bengkulu tentunya untuk beralih dan bermigrasi ke TV digital akan kita bahas bersama-sama dengan saya hari ini Afriko Zuhri dalam program Berendo. Baik, pada sore hari ini terkait dengan tema kita Bu Monika berkaitan dengan migrasi TV digital ke TV, dari TV analog ke TV digital, dan 2 November ini adalah batas akhir gitu ya. Kalau melihat dari Provinsi Bengkulu ini bagaimana kesiapan dan persiapannya menuju ke migrasi TV analog ke TV digital? Iya, selamat sore pemirsa Berendo TVRI Bengkulu. Pertama tentu tadi disampaikan sama Bang Zuri, saya panggil Zuri nggak apa-apa ya? Afriko sebenarnya. Afriko. Bahwa sebagaimana Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 bahwa batas akhir sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu 2 November 2022 adalah Indonesia
seyogyanya memigrasi siaran TV analog ke siaran TV digital. Hanya memang pada beberapa tahapan yang sedianya di awal diatur ada beberapa tahap, tetapi kemudian ada persoalan-persoalan secara teknis yang dipersiapkan, lalu kemudian sebenarnya gaungnya 2 November itu Rabu besok ya, Bang Didi ya. Rabu minggu depan harusnya dilakukan, tetapi memang beberapa hari yang lalu memang ada press conference Menteri Komunikasi bersama Menteri Hukum dan HAM ya Pak Mahfud MD begitu, memberikan informasi bahwa yang akan berlaku migrasi siaran analog ke digital penuh ini adalah di wilayah Jabodetabek yang memang secara kesiapan, secara teknis maupun peralatan-peralatan yang lain itu sudah siap. Sehingga sebenarnya pertanyaannya di daerah-daerah lain, provinsi yang lain seperti apa? Nah, kaitan dengan Provinsi Bengkulu sebenarnya hingga hari ini kalau berdasarkan pengamatan dan komunikasi KPID Bengkulu terhadap lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Bengkulu, terutama para penyelenggara MUK, termasuk salah satunya adalah TVRI, sebenarnya sudah siap. Karena kenapa? Masyarakat Bengkulu hingga hari ini sudah bisa menikmati siaran digital, ada 22 channel yang sudah bisa kita nikmati, termasuk TV lokal yang ada di Bengkulu. Hanya memang ada persyaratan karena ini beralih namanya teknologi baru gitu ya Bang. Teknologi baru tentu ada beberapa adaptasi yang harus dilakukan oleh masyarakat. Misalnya peralihan teknologi ini tentu harus diikuti dengan perangkat teknologi juga. Misalnya kalau televisi kita di rumah memang masih menggunakan televisi analog, baik itu berbentuk tabung maupun TV flat, yang kalau secara produksi itu keluaran 2015 ke bawah ya, itu harus harus ditambah dengan namanya STB atau set-top box atau set-top box. Set-top box ini kan kayak receiver gitu ya, untuk menangkap peralihan siaran digital ke TV kita. Nah, kalau kita sudah menggunakan TV digital, maka tinggal mereset di remote TV kita sehingga itu bisa beralih ke siaran digital. Nah, secara teknis kalau ditanya persiapan Bengkulu, saya kira secara teknis peralatan kita sudah bisa menikmati di 22 channel. Kemudian sosialisasi misalnya sejak awal KPID Bengkulu, sejak Undang-Undang Cipta Kerja ditetapkan itu sudah mendukung proses analog ini dengan apa? Dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat bersama siapa? Salah satu adalah bersama teman-teman lembaga penyiaran. Kolaborasi ini kami lakukan baik itu ke televisi maupun ke radio yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi kalau misalnya kita berbicara terkait dengan kesiapan Bengkulu sendiri sudah siap gitu ya untuk beralih dan bermigrasi gitu ke TV digital. Karena memang melihat tadi disampaikan juga kalau untuk masyarakat Bengkulu mungkin hampir semua juga memang katakanlah sudah siap gitu ya untuk beralih gitu ya. Dan memang ada beberapa kendala mungkin kayak TV tadi yang misalnya masih 2015 analog, ke bawah gitu TV ya. Analog ini memang harus ada tambahan atau ada set-top box itu sendiri. Nah, kalau dari Pak Yuliardi sendiri, Pak Yuliardi saya panggil atau Pak Didi? Pak Didi sendiri melihat kita akan masuk ke tinggal beberapa hari lagi kan. Kalau tadi disampaikan ini untuk wilayah Jabodetabek saja gitu ya yang akan nantinya full gitu ya pada tanggal 2 November. Melihat Bengkulu sendiri akan bermigrasi ke TV digital. Ini seperti apa kalau dari Pak Didi? Sebenarnya inisiasi migrasi sistem itu sudah dimulai sejak 2006 yang lalu, jauh sebelum sekarang. 20 tahun ya. Udah lebih dari 15 tahun itu ada International Conference Union waktu itu mentargetkan di 2015 ada 119 negara ICU itu udah migrasi ke TV digital. Undang-Undang Cipta Kerja juga di pasal 60A ayat 2-nya itu menyebutkan bahwa ini amanat undang-undang dan malah tanggalnya agak mundur 2 minggu dari 2 November. Di tanggal 16 November itu nggak ada toleransi lagi. Indonesia sudah harus migrasi sistem, sudah analog switch off. Tapi di Bengkulu sendiri kita lihat itu domainnya hanya di sekitar ibu kota saja. Di pinggiran, di kabupaten yang terjauh, Kaur, Bengkulu Utara, Muko-Muko itu malah
banyak yang tidak menerima siaran analog malah. Tapi kita tahu di situ TVRI kan hadir di kabupaten-kabupaten terjauh. Jadi makanya TVRI ini ya masyarakat membutuhkan untuk menjadi service provider nanti untuk menghimpun kawan-kawan TV swasta menjadi konten-konten provider untuk diversifikasi of kontennya nanti ke seluruh kawasan di Bengkulu. Nah, mau nggak mau masyarakat harus siap untuk migrasi ini karena ini teknologi dan nggak bisa dihindarkan. Kalau nggak mau migrasi ya nggak nonton TV gitu. Iya, benar. Gitu. Tuh. Oke, jadi memang kalau sekarang kalau melihat ya di Provinsi Bengkulu sendiri untuk migrasi ke TV digital ya itu tadi mau nggak mau kita harus bermigrasi gitu ya. Karena memang juga sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja memang harus bermigrasi ke TV digital. Karena kalau kita melihat ya sejak untuk perpindahan atau migrasi ini dari tahun 2006 dan kita sekarang sudah di tahun 2022 gitu ya. Dan Indonesia mungkin sedikit ketertinggalan gitu atau ketertinggalan gitu ya. Ya orang untuk udah bermigrasi, lama kan, orang sudah lama untuk berpindah karena gitu kita ya. baru meneriakkan bahwa kita harus bermigrasi. Jadi apa disampaikan Bang Didi kan sebenarnya kan ada beberapa tahun ya. Kemarin targetnya misalnya 2018 selesai. Ternyata nggak juga, akhirnya kan ini ada satu undang-undang memang menurut kami misalnya baik itu sebagai masyarakat maupun lembaga negara harusnya komitmen pemerintah untuk bersegera ini karena teknologi ini sebuah keniscayaan tentu harus dilakukan. Nah masyarakat kan sebenarnya kan ketika pemerintah sudah tegas melakukan itu tentu akan mengikuti. Meskipun mungkin di awal misalnya belum membeli lalu kemudian karena dia membutuhkan informasi itu melalui televisi misalnya mereka akan menyesuaikan karena kan misalnya KPID bersama lembaga penyiaran melakukan sosialisasi selalu menghimbau masyarakat mulai dari sekarang menyiapkan diri kemudian menambah alat STB di rumah masing-masing supaya artinya kita yang hobi hiburan masih bisa nonton, apalagi November itu adalah jelang Piala Dunia misalnya para peminat pecinta bola gitu. Supaya tidak ketinggalan menonton bola juga misalnya tidak diacak juga kan kalau melalui TV digital itu nanti juga harus jangan sampai tiba-tiba TV-nya misalnya mati karena tidak menambahkan STB misalnya kecuali misalnya kalau TV-nya sudah digital. Nah saya kira ini kan masyarakat sesungguhnya kan informasi ini teman-teman lembaga penyiaran menurut saya juga sudah masif sebenarnya baik itu TV kalau KPID menyebutnya TV berjaringan maupun sebenarnya lembaga penyiaran di Bengkulu baik itu televisi maupun radio menggaungkan kepada masyarakat bahwa migrasi ini sebuah keharusan, kita tidak mungkin tidak ikut dalam perpindahan teknologi. Ini kan pemenuhan hak sebenarnya. Jadi pemenuhan hak masyarakat untuk menerima informasi yang lebih berkualitas, lebih beragam, gambarnya misalnya tidak bersemut, tidak berbintik-bintik. Cuma memang catatan betul kata Bang Didi misalnya, ternyata yang terdampak ASO, wilayah yang terdampak ASO untuk Bengkulu ini kan baru Bengkulu 1, yaitu meliputi kota Bengkulu dan Bengkulu Tengah yang akan full bisa, tetapi memang ada luberan-luberan yang bisa ditangkap. Misalnya Bengkulu Utara karena berbatasan langsung dengan Bengkulu Tengah itu sampai ke Pakli gitu ya, lewat ke sana beberapa jadi artinya kecamatan memang banyak sekali maksudnya upaya-upaya yang sudah dilakukan gitu ya untuk ini. Ya, yang ingin saya katakan baik, kita akan break sejenak sebelum kita lanjutkan kembali. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, menarik sekali pembahasan kita pada sore hari ini terkait migrasi TV analog menuju ke TV digital. Jangan kemana-mana, kami akan kembali tetap di Berendo. Di masa pandemi COVID-19 menuntut kita untuk selalu menjaga kebugaran. Utamakan olahraga di rumah saja. Jika Anda harus berolahraga di fasilitas kebugaran atau di luar ruangan, usahakan sebisa mungkin untuk menggunakan masker. Saat menggunakan masker, pilihlah intensitas olahraga yang ringan hingga sedang. Pastikan menggunakan masker dengan benar agar terhindar dari virus dan menjaga diri serta sekitar kita.
kita akan berbincang-bincang tentang permata yang ada di dalam diri kita. Ya, kalau bicara permata, sesuatu yang sangat berharga Ya. dalam diri manusia. Ya, Masya Allah, dalam surah At-Tin ayat keempat, ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyukai orang-orang yang suka bergurau dengan orang lain tanpa mencelah-celah. Saksikan program acara Mutiara Kolbu setiap hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. Ada nafsu sebagai nikmat dari Obat hati ada 5 gantung, jembatan gantung Mas udah putus di kiri kanan kita ya. Kita nggak hanya tentang praktikumnya, tidak hanya tentang skillnya. Nah, jamaah kita dari Provinsi Bengkulu itu 300. Inilah ruang berbagai obrolan yang menginspirasi dan penuh inovasi. 34 jamaah dari Padang, Sumatera Barat. Paradigma seperti ini tidak cocok untuk zaman sekarang. Mengapa? Karena masa tunggu itu luar biasa lamanya. Karena regulasi. Saksikan Ikola Podcast setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. Semua guru ya kalau lewat jembatan ya bismillah. Indonesia dikenal dunia karena budayanya. Tapi kenapa kaula muda saat ini kehilangan etika dan sopan santunnya terhadap orang tua hingga teman sebayanya? Indonesia dikenal dunia tidak hanya dari alamnya, akan tetapi juga dengan keramahannya yang tercermin dalam budaya 5S. Sapa teman atau tetangga yang ada di sekitar kita, senyum bila bertemu dengan orang lain, sopan ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, salam kepada orang tua, dan santun dalam bertutur kata, maaf, tolong, dan terima kasih. Tetap budayakan 5S ya, agar Indonesia selalu menjadi negara yang terkenal dengan keramahannya. Dulu ya, oke. Berarti sekarang kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA ya, oke. Nah kalau Bapak Sabarudin, umurnya berapa tahun sekarang Pak? Umurnya 52 tahun, oke masih muda ya Pak ya. Bincang-bincang seputar prestasi, konsultasi dan ruang berdialog untuk publik. Kota gitu ya. Ya. Oke, barang. Terakhir untuk Kota Bengkulu yang seharusnya di 2023 nanti. Jangan lupa saksikan Berendo setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo. Pada sore hari ini masih dengan tema yang sama, yakni 2 November siaran digital penuh dengan narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini. Ada Ibu Ponika Toyib dari Komisioner KPID Provinsi Bengkulu dan juga Bapak Yuliardi Harjo Putra selaku akademisi. Dan pada sore hari ini tadi kita sudah membahas terkait dengan tema itu migrasi TV analog menuju TV digital. Dan kami juga mengundang pemirsa TVRI Bengkulu untuk bisa berdialog interaktif bersama kami melalui telepon TVRI Bengkulu di 073621541. Sekali lagi di 073621541. Baik, kita akan lanjut ke perbincangan kita sebelumnya ini terkait dengan sosialisasi dan juga upaya kita yang dilakukan ya dari KPID sendiri. Boleh dilanjutkan. Ya, jadi kan kolaborasi yang sudah terbangun selama ini bersama KPID Bengkulu yang sejak awal misalnya berkomitmen bersama teman-teman lembaga penyiaran baik televisi meskipun migrasi ini kan televisi ya, siaran analog ke digital, tapi kawan-kawan radio juga cukup mendukung. Nah, dalam kesempatan ini tentu kami KPID Bengkulu berharap bahwa
pemerintah tetap komit dengan sesuai dengan amanah undang-undang 2 November itu adalah kita bermigrasi siaran analog ke digital. Kenapa? Karena memang kan selain misalnya memang memberikan migrasi ini memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang lebih berkualitas dari sisi teknologi, gambar, kualitas suara gitu-gitu ya. Kemudian ragam konten, meskipun nanti catatannya ketika migrasi digital ini tentu konten juga harus dibenahi, tentu konten-konten yang memang berkualitas sesuai dengan genre masyarakat sebagai pengguna media. Yang kedua kan sebenarnya migrasi ini kan juga menumbuhkan konten-konten kreator, artinya peluang usaha buat daerah untuk misalnya besok ini muncul channel-channel atau kanal TV baru yang memang mungkin misalnya isunya khusus tentang pendidikan atau misalnya khusus tentang anak muda. Kemudian karena kan di Bengkulu ini kan didukung oleh berbagai universitas yang memang sudah hampir ada jurusan misalnya komunikasi, multimedia, jurnalistik yang memang menurut kami artinya ini ruang ini menjadikan satu kesempatan buat anak muda atau mereka yang punya passion tentang penyiaran hadir besok ini membuat misalnya kanal-kanal baru menjadi opsi pilihan buat masyarakat. Yang berikutnya adalah kemudian sebenarnya ketika frekuensi internet yang digunakan frekuensi analog ketika di shift off menjadi ke digital, siaran digital tentu bisa digunakan untuk yang lain. Mulai dari mengatasi wilayah-wilayah blank spot internet termasuk persiapan 5G gitu ya. Bang Dede ya untuk yang harus juga dikerjakan oleh pemerintah yang harus dikejar supaya artinya kita ini kan tidak tadi Bang Dede mengatakan blank spot penyiaran aja masih kalau Bengkulu masih banyak daerah yang belum bisa menikmati misalnya seperti kota gitu ya, cukup dengan TV, kalau analog tinggal menambahkan STB, tapi tempat lain masih menggunakan parabola. Kemudian masih ber-TV langganan harus berbayar setiap bulan. Nah, salah satu tentu kami KPID mensupport TVRI sebagai LPP di Bengkulu misalnya mendukung proses migrasi siaran analog ke digital ini tentu membangun transmisi TVRI digital di tempat-tempat tertentu. Pertama wilayah 6 misalnya Muko-Muko. Muko-Muko kan TVRI Bengkulu sudah punya tuh. Nah, nanti tinggal men-switch off digital sehingga masyarakat di wilayah Ipuh dan sekitar itu bisa menikmati juga apa yang tayang lewat TVRI atau misalnya Bintuhan misalnya. Kemarin beberapa waktu saya ketemu dengan Kepstai TVRI, Bu Rika mengatakan bahwa komitmen TVRI Bengkulu itu sudah ada tahapan-tahapan yang sudah dirancang untuk memenuhi pelan-pelan wilayah-wilayah yang blank spot penyiaran yang memang saat ini secara data agregatnya hanya baru Bengkulu satu meliputi wilayah Kota Bengkulu dan Bengkulu Tengah plus luberan sedikit sekitar utara, Seluma dan beberapa titik di Kepayang dan Rejang Lebong yang sepanjang mereka sudah bisa menikmati siaran analog selama ini, maka mereka juga bisa menikmati siaran digital yang lebih baik. Benar. Gitu artinya banyak sekali gitu ya urgensi yang bisa kita dapatkan gitu ya dari migrasi TV analog ke TV digital ini. Tentu saja dari KPID sendiri berkolaborasi gitu salah satunya dengan TVRI ini ya. Mungkin boleh ke Pak Didi ini melihat bagaimana urgensi tadi ya dari perpindahan TV analog menuju TV digital yang salah satunya juga memberikan ruang gitu ya untuk anak muda gitu, memberikan banyak ruang untuk masyarakat kita. Seperti apa? Jadi semangat migrasi sistem ini kan ada dua hal yang dimunculkan waktu itu, diversifikasi of content dan diversifikasi of ownership, kepemilikan dan isi. Tapi kita harus melihat migrasi ini ada 4 yang harus diperhatikan secara kajian akademik kami. Yang pertama dari sisi produksi, dari sisi konten, dari sisi kepemilikan dan dari sisi perangkat alat kerja gitu. Alat kerja juga termasuk dalam perangkat bersiaran. Nah, 2006 kami bersama beberapa teman di perkumpulan Telapak melakukan semacam riset ringan di Kota Kendari waktu itu bersama kawan-kawan Suara Alam Kendari, ada dari Papua, ada Tifa TV, ada dari Gorontalo termasuk ya alhamdulillah dari Bengkulu saya mewakili waktu itu. Nah, kami membangun komunikasi, membangun
lembaga namanya ATVLI, Asosiasi Televisi Lokal Indonesia. Ya. Ini untuk mengantisipasi diversifikasi of ownership tadi. Jadi kami membangun TV-TV lokal yang ada di Indonesia ini untuk mengisi ruang-ruang ketika migrasi ini terjadi. Dan waktu itu Bengkulu, alhamdulillah ada Bengkulu TV muncul, terus ada pernah juga muncul Sumatera TV, ada yang lain-lain muncul SA TV, dan sekarang udah bermigrasi ke seperti Bengkulu TV udah ke Kompas TV. Terus ada muncul Jawa Post Group gitu. Pemerintah harus bertanggung jawab sebenarnya dengan sistem migrasi yang dibangun ini, karena masyarakat berpikiran kalau pemerintah harus melakukan kebijakan migrasi, ya pemerintah juga harus menyiapkan unsur keempat tadi, peralatan. Jadi masyarakat juga harus difasilitasi dengan peralatan yang memang mereka bisa dapatkan secara ringan gitu, walaupun harus beli tapi tidak dengan mahal. Penunjukan 3 pemenang MOOC, pemegang service provider itu udah ditentukan oleh masyarakat, ada termasuk TVRI salah satunya, dan ada pemerintah menyiapkan untuk membagikan STB ke masyarakat dengan data PKH waktu itu, Mbak ya. Iya. Nah, tapi sekarang PKH ternyata gagal. Ini kenapa bisa? Kita kategorikan gagal karena besok hari Rabu sudah harus migrasi, tapi ternyata STB itu belum terdistribusikan. Hanya kemarin salah satu stasiun TV aja mendeklar dan membagikan secara simbolis ke masyarakat. 500. Nah, ada 3 stasiun TV. Data masyarakat miskin yang penerima itu ada totalnya berapa, Mbak? 14.716. Nah, artinya hanya sepersekian persen 14.000 saja. hanya 500 yang sudah terrealisasi gitu ya. Dari diskusi dengan kawan-kawan di Jakarta juga sekarang pola pembagian itu akan dirubah. Sudah kebijakan. Kebijakan dirubah dengan pola pendataan yang ada namanya baru, terus memang harus melibatkan pemerintah daerah, harus melibatkan Kementerian Dalam Negeri, tidak selesai dengan Kementerian Kominfo. Karena yang tahu masyarakatnya itu adalah jajaran pemerintahan di bawah Kementerian Dalam Negeri, mulai dari RT, mulai dari Kades, Lurah, mereka yang lebih tahu, dan data realnya harus dari situ. Bukan data PKH yang ya tanda kutip kita bukan nggak percaya dengan data PKH, tapi ada miss-nya di situ. Oke. Jadi ada beberapa kendala memang agar sehingga migrasi ini belum bisa gitu dilakukan secara sepenuhnya gitu ya. Dengan kendala-kendala seperti mungkin salah satunya ini STB yang memang belum semua terrealisasi gitu ya. Hanya 500 saja, dan memang dengan jumlah di Bengkulu sendiri sekitar ada 14.000 dan memang hanya 500 yang sudah terrealisasi. Dan kita lanjutkan kembali karena selain ada urgensi gitu kenapa kita berpindah dari analog ke digital, tentu pasti ada kendala juga ya untuk kita bisa bermigrasi. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan bahas lagi perbincangan kita pada sore hari ini, tetap di Berendo. Salah. Rasa apa yang paling kuat di bumi adalah rasa sayangku padamu. lumayan dapat dong. Saya kan malu. Padahal minta kan sama kawan. Kan seperti itu kalian. Nama anak saya Quinza Lavanza Avanza. Pokoknya begitulah. Banyolan-banyolan dari para pemain dapat menghibur pemirsa yang sedang suntuk dan butuh hiburan. Saksikan acara komedi Ado-Ado Ajo setiap hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. Semua ATM di Bengkulu itu ceking. Itu pasti jepit kepiting. Nah itulah. Jadi abang tuh cak mana jago malam tuh apa kerjanya? Jago malam kerjanya kan. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2.
DVB-T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB-T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Sementara malam mulai datang, hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah seribu. Ibarat bunga, aku takut banyak kumbang yang datang. Aku tak mau patah-patah tangkaiku patah. Aku tak mau. Hanya dia, hanya dia yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai. Entah apa, bagaikan kayu basah dimakan api, api curiga, api cemburu, api kerinduan yang membara. Anda kembali menyaksikan Berdo. Dan pemirsa, tadi kita sudah membahas sedikit gitu ya bagaimana migrasi dari TV digital menuju dari TV analog menuju TV digital. Dan tadi mungkin ada beberapa bagaimana kesiapan dan juga persiapan dari Provinsi Bengkulu untuk bisa bermigrasi ke TV digital. Nah, berkaitan dengan TV digital ini pastinya mungkin ada masyarakat mungkin yang belum tahu juga gitu ya. Mungkin kita akan mungkin bertanya juga ke Pak Didi ini. Pak Didi, kalau misalnya kita kan akan bermigrasi dari TV analog menuju TV digital ini, apa bedanya kita analog dan juga digital agar masyarakat juga bisa paham kita ya tahu. Jadi TV digital itu kita akan menikmati siaran secara FIC namanya, free error channel, artinya gambar sangat jernih dengan megapiksel yang lebih banyak. Artinya kalau selama ini di analog ada banyak semutnya, itu sudah nggak ada lagi. Itu secara kualitas siaran jauh lebih bagus, dan suara kadang-kadang kalau analog gambar duluan suara mengikuti itu nggak terjadi lagi karena skema dia bergelombang mendatar nanti untuk bersiaran. Terus ketika migrasi dilaksanakan, artinya ada peluang banyak memunculkan stasiun-stasiun televisi baru.
Karena dari 20 kanal yang ada yang bisa digunakan untuk bersiaran ada 4 yang kepemilikan pemerintah termasuk LPP. Di luar itu ada 16. Selama ini 16 kanal itu digunakan oleh masing-masing stasiun televisi, 1 kanal 1 stasiun. Nah, kalau dengan skema digital, 1 kanal itu sebagai service provider bisa dimanfaatkan oleh minimal 12 atau 14 stasiun TV. Tapi kalau ada 10 saja dipakai MUK itu, artinya akan ada 120 sampai 140 lembaga penyiaran yang bisa bersiaran dan diterima masyarakat. Ini nanti juga akan membangun diversifikasi konten dan membangun secara masif masyarakat bisa meliterasi sendiri. Kata Mbak Foni tadi, mungkin akan muncul 1 kanal khusus perempuan, 1 kanal khusus kriminal, 1 kanal khusus olahraga. Ini yang akan dibangun ketika migrasi ini terjadi secara yang sebenarnya begitu. Oke, artinya memang banyak sekali kita dari perbedaan untuk TV analog dan juga TV digital ini, banyak yang keunggulan gitu dari TV digital yang nanti akan kita manfaatkan ini. Nah, kalau tadi kan saya juga mendengar dari Pak Didi katanya kalau Bengkulu sendiri kan masih banyak mungkin salah satu kendalanya gitu ya dari set-top box ini sendiri yang memang hanya kemarin itu baru 500 mungkin yang dibagikan. Ini mungkin salah satu menjadi kendala masyarakat kita juga mungkin untuk bisa bermigrasi. Kalau dari Bu Monika sendiri bagaimana nanti melihat untuk pembagian set-top box ini dilakukan di Provinsi Bengkulu agar bisa bermigrasi? Iya, soal pembagian STB untuk masyarakat yang kurang mampu kan sebenarnya kalau di data agregat Kementerian Kominfo itu kan ada 14.600 sekian untuk wilayah kota dan Bengkulu Tengah. Karena ini 2 wilayah ini yang akan mendapatkan itu. Nah, tadi Bang Didi sudah mengatakan bahwa pendataan dulu memang melalui PKH, kemudian didistribusi door to door oleh ada tiga penyelenggara MUK, tapi 2 yang punya kebagian itu RCTI dan Indosiar, plus Trans TV yang memang juga membagi itu. Ada 3 ini lebih kurang kalau nggak salah sekitar 500 STB yang sudah sampai ke masyarakat. Nah, sisanya memang kemudian karena situasinya memang tidak memungkinkan untuk dibagi door to door, lalu kemudian ternyata ada persoalan di data juga berdasarkan hasil rapat KPID dan daerah masing-masing beberapa waktu yang lalu, sehingga ada pendataan ulang namanya melalui data P3KE. Nah, saya P3KE ini belum begitu paham kepanjangan, tapi masyarakat keluarga ekstrim gitu ya, artinya tetap bahasa kita mudahnya itu masyarakat kurang mampu yang akan dibagikan, nanti kebijakan pembagiannya juga sudah tidak door to door tapi akan dikumpulkan. Nah, tetapi ini adalah hal ini adalah domainnya Kementerian Kominfo yang bekerja sama dengan penyelenggara MUK. Untuk Bengkulu ini ada RCTI dan Indosiar. Lalu kemudian ada juga kanal TV yang kita lain. ada penelpon juga, kita akan break jeda sejenak. Baik, halo, dengan siapa di mana? Halo. 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 Ya, dengan siapa di mana? Halo, Gunawan. Ya, halo dengan Pak Gunawan. Ya, dari mana, Pak? Di Bentiring, Pak. Oke, Pak Gunawan di Bentiring. Boleh, Pak Gunawan? Ya. Bengkulu termasuk yang di 2 November ya, Bu ya? Kalau Bengkulu. Mestinya iya, Pak. Harusnya kan 2 November terakhir ya. Ya, begini Bu, kayaknya kalau menurut saya ini mungkin saran aja ya. Karena kayaknya emang belum siap, Bu. Termasuk di tetangga saya aja itu masih bertanya-tanya itu masalah set-top box dan sebagainya itu. Karena ibaratnya kan saat ini mereka udah sibuk memang mencari set-top box itu di Bengkulu, tapi membelinya malah kebanyakan tuh di situs belanja online. Iya. Ya, kalau untuk pembagian itu Bu, seperti apa Bu yang masalah pembagian set-top box untuk masyarakat yang kurang mampu? Karena di wilayah kami juga kayaknya masyarakat juga agak kesulitan kayaknya untuk mencari set-top box, beradaannya di mana di Bengkulu juga. Karena kayaknya emang
meski sosialisasinya sering di TV-TV, tapi kayaknya masyarakat banyak juga yang tidak paham itu. Mungkin bisa tolong di sosialisasinya lebih digencarkan, dan apa solusi bagi masyarakat yang memang tidak mampu membeli set-top box namun dia tidak masuk daftar penerima set-top box. Kan masih banyak tuh, seperti curhatan tetangga-tetangga saya itu di daerah Kuntiring yang bagian-bagian perumahan yang pedalaman kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gunawan dari Bentiring. Oke, mungkin bisa dijawab oleh Bu Funika tadi terkait dengan ini apakah Bengkulu ini 2 November gitu ya sudah bermigrasi. Kemudian tadi bagaimana untuk pembagian dari set-top box, dan ditanyakan juga untuk sosialisasi. Mungkin masih banyak masyarakat juga belum tahu, dan solusi untuk masyarakat yang tidak masuk dalam daftar penerima set-top box ini seperti apa? Boleh dijawab? Ya, Pak Gunawan, terima kasih pertanyaannya. Pertama, memang diakui oleh Pak Gunawan bahwa sosialisasi tentang migrasi penyiaran digital ini sudah masif dilakukan oleh terutama kawan-kawan televisi ya. Cuma memang tipikal penonton kita memang ketika nonton lalu kemudian ada iklan itu bergeser ke channel yang gitu berbeda ya. Sehingga pesan yang dimaksudkan dalam iklan tersebut sehingga tidak dipahami dengan penuh. Nah, kami berharap bahwa masyarakat harusnya kalau menonton itu memang memahami isi pesan dengan benar. Kalau misalnya TVRI tadi kita lihat iklannya udah jelas tuh, apa itu siaran analog, menggunakan apa, harus menambah apa. Nah, memang Pak Gunawan persoalannya memang salah satu memang yang memang sekarang sedang menurut kami sedang dikejar oleh pemerintah. Karena memang selama ini seperti Bang Didi sampaikan, ini kan pekerjaannya Kementerian Kominfo, kemudian bekerja sama dengan penyelenggara MUK mewajibkan memberikan data bantuan STB kepada masyarakat kurang mampu. Nah, kita daerah ini Pak, terutama KPID ini kan kebagiannya itu memang disosialisasi. Tapi soal STB ini memang kita tidak masuk di gugus tugas itu. Nah, datanya langsung, nah terakhir itu memang ada pendataan itu langsung ke kementerian. Nanti kementerian akan kembali ke penanggung jawab MUK yang bertanggung jawab ditunjuk bertanggung jawab memberikan bantuan STB itu yang memang secara persis itu teknisnya memang karena itu langsung kementerian, kami KPID itu hanya mendapat informasi. Mudah-mudahan artinya data 14.000 sekian itu memang benar akan sampai ke masyarakat. Nah, soal teknis misalnya, saya kira begini Pak Gunawan, kalau saya sih betul memang ini kita lepas dulu bahwa kita tidak migrasi siaran digital ini kan tidak berbayar, tetapi kita harus membeli. Memang merepotkan sih harga 200 sampai 250 itu buat masyarakat yang kurang mampu ya. Tetapi ini kan untuk satu keluarga. Karena untuk satu keluarga membeli sekali, kemudian kita bisa menikmati siaran yang memang secara gambar, kemudian kejernihan suara, kemudian tidak diacak itu lebih baik ya. Kemudian ragam konten, karena sekarang juga sudah muncul kanal-kanal misalnya untuk anak, ada kuis, anak pelajaran dan segala macam. Nah, kalau pertanyaan yang terakhir soal bagaimana solusinya, nanti mungkin kami akan sampaikan ke pemerintah daerah. Mudah-mudahan pemerintah daerah juga, karena saya kira pemerintah daerah juga sudah melihat persoalan ini. Siapa tahu misalnya nanti akan ada upaya-upaya tertentu yang memang perlu disampaikan secara langsung. Tetapi bahwa kesiapan soal distribusi ini belum maksimal itu sudah diketahui oleh pemerintah daerah kita. Hanya memang langkah yang akan mereka lakukan itu yang belum kita ketahui, karena rapatnya itu Pak Gunawan, kementerian itu langsung ke gubernur yang ditunjuk membidangi sementara kita sebenarnya KPID ini hanya memberikan informasi tentang permindahan ini. Jadi sekali lagi kami menghimbau bahwa paham bahwa ada banyak tentu yang mungkin akan tidak bisa dapat karena dibandingkan dengan jumlah 14.000 itu masyarakat kita di kota dan di Benteng. Tetapi saya kira ketika misalnya ini kita pahami dengan kita berupaya untuk mensupport perpindahan migrasi ini, karena
hampir saya kira hampir seperti keluarga memiliki handphone yang lebih mahal harganya, sementara STB ini kan kisaran 200 bahkan saat ini 100, ada yang di bawah 200, di bawah 200 pun masih apalagi ada gitu. Online shop. Selain di online shop Pak, banyak juga di toko-toko terdekat, bahkan toko-toko pun sekarang sudah jual STB. Bisa kita cari Pak, mudah-mudahan nantinya masyarakat sekali lagi satu kali beli untuk satu keluarga. Kami berharap bahwa masyarakat Bengkulu juga akan menyiapkan ikut membantu itu. gitu ya, untuk membantu untuk proses migrasi dari analog ke TV digital ini sendiri. Jadi memang nantinya akan ada koordinasi gitu ya dengan pemerintah dengan melihat persoalan yang ada saat ini. Sudah dilakukan kayaknya kementerian dengan pemerintah daerah. Buktinya salah satu pendataan yang tadinya PKH kemudian beralih ke P3KI. Oke, baik. Oke, mungkin saya ingin meminta tanggapan juga dari Pak Didi dari pertanyaan Pak Gunawan tadi, mungkin terkait dengan solusi juga gitu ya, terkait dengan sosialisasi yang saat ini mungkin masih ada masyarakat yang belum sampai gitu informasinya. Sebenarnya ini pertanyaan umum dari masyarakat yang ketika akan migrasi mereka sama sekali kaget gitu, karena ya harusnya pemerintah bersama KPID, sama lembaga penyiaran tidak hanya bersiaran di media mainstream, harusnya media luar ruang juga harus dimanfaatkan. Jadi langkah-langkahnya misalnya kita umumkan di baliho, di billboard, di selebaran-selebaran, jadi masyarakat bisa melihat secara langsung tanpa harus dikumpulkan, tanpa harus nonton TV. Seperti tadi kendalanya ketika ini disisipkan menjadi iklan layanan masyarakat tidak melihat itu, harusnya media luar ruang dimanfaatkan. Terus untuk STB memang Bengkulu mendapatkan bantuan 14.000 untuk Bengkulu 1 region di luar kabupaten lain, di luar, artinya di Bengkulu 1, dan itu hanya baru beberapa persen saja. Juga data itu juga mungkin harus di cross check lagi, Bu, karena data yang masuk PKH sementara sekarang masih pendataan ulang dan deadline udah dekat, artinya cross data harusnya dilakukan. Makanya tadi di awal saya bilang jajaran Kementerian Dalam Negeri harus dilibatkan karena mereka yang lebih tahu, tidak hanya melibatkan Kementerian Kominfo dengan data dinas sosial. Artinya boleh saja nanti diterima usulan dari perangkat terendah di RT yang lebih tahu warganya untuk pendataan itu. Terus untuk tadi pertanyaan Pak Gunawan juga menyebutkan bagaimana dengan masyarakat yang kurang mampu untuk membeli STB yang 100.000 ya, bisa 200.000 udah bisa ya. Itu kan kita merubah pola bagaimana kalaupun nanti ada subsidi, tugas KPID mendorong pemerintah untuk mensubsidi ini. Kalaupun STB-nya di angka 100 atau 200 masyarakat berat, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran untuk menjadi kontingensinya nanti untuk memicu menurunkan harga ini, jadi daya jangkau masyarakat. Karena kondisi sekarang juga uang 100.000 untuk beli STB ya mohon maaf, mungkin beli beras saja dulu daripada beli STB ya, gitu, mungkin banyak pemikiran seperti itu ya dari masyarakat gitu ya. Makanya pemerintah daerah juga harus membantu program ini untuk subsidi. Jadi memang kalau tadi terkait dengan bagaimana solusi gitu atau masyarakat yang mungkin untuk mendapatkan informasi ini masih sulit gitu. Jadi harusnya ke depan juga bisa memanfaatkan media atau memanfaatkan media-media luar gitu ya, agar masyarakat itu bisa mendapatkan informasi lebih. Karena mungkin tadi salah satu kendala juga disampaikan oleh Bu Fonika, kalau misalnya kita nonton TV ada diselipkan gitu informasi, terkadang orang sudah melewatkan gitu ya. Jadi kalau ada misalnya media luar kita manfaatkan, ini bisa kita lakukan. Oke, baik pemirsa TVRI Bengkulu, tentu kami akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Berendo. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat, tetap baik. Beruat. Maring sekarang sejak Inyong
Inyong pakai TV digital, Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen, pasti celing. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendong. Baik, kalau tadi kita sudah berbincang-bincang gitu ya terkait dengan tema kita pada sore hari ini, mungkin boleh disampaikan gitu statement closing atau mungkin harapannya untuk migrasi dari TV analog TV digital terutama di Provinsi Bengkulu ini. Bu Fonika, singkat saja. Iya, jadi gini Bang, kita ini kan 2 November, kemudian tanggal 6 November kami kan Rakornas di Banten. Jadi artinya persoalan-persoalan yang tadi kita bincangkan ini tentu KPD Bengkulu akan membawa persoalan ini juga ke Rakornas menjadi bincangan secara Indonesia, persoalan daerah termasuk di Bengkulu. Yang kedua tentu saya kira dari apa yang menjadi persoalan di lapangan yang sudah kita saksikan kemungkinan terjadi itu juga saya kira mesti ada rapat evaluasi secara nasional, kementerian tadi misalnya Bang Didi menyampaikan juga harus bersama dengan pemerintah daerah untuk misalnya mengatasi hambatan-hambatan yang tadi muncul termasuk misalnya persoalan data yang kemudian ini sudah diproses dengan betul atau seperti apa. Saya kira evaluasi ini secara nasional maupun di daerah juga akan kita lakukan. Yang ketiga tentu kami berharap mendorong apa yang dikeluhkan oleh teman-teman LPS misalnya persoalan migrasi ini, karena TVRI ini adalah LPP yang mewakili pemerintah, kami berharap bahwa beberapa persoalan migrasi ini keterlambatan termasuk daerah-daerah yang blank spot penyiaran, berharap bahwa komitmen pemerintah melalui TVRI akan membangun perluasan transmisi digital untuk bisa dinikmati oleh masyarakat Bengkulu supaya tidak kemudian lagi diskriminasi, ada yang bisa nonton siaran digital, ada yang tidak. Saya kira itu ya harapannya. Oke, boleh. Saya persilakan untuk Bang Didi, mungkin bisa disampaikan harapannya seperti apa, singkat saja. Harapannya ya kepada pemerintah ya harus lebih bijak untuk memikirkan masyarakat yang sampai nanti ketika ini benar-benar ASO, analog switch off, masyarakat dirugikan gitu. Dan kepada masyarakat juga yang punya kemampuan untuk membeli STB ya jangan terlalu berharap kepada bantuan pemerintah karena ini teknologi terus tidak bisa dihindari, udah ada regulasinya dan tidak hanya Indonesia, ini udah 119 negara di dunia memberlakukan migrasi sistem ini dan analog udah nggak mungkin lagi dan ini penyadaran masyarakatnya untuk menerima kemajuan teknologi. Kita tidak bisa menghindar dari perkembangan ini begitu. Oke, baik. Terima kasih
Bu Puna sudah Ya. hadir pada sore hari ini. Terima kasih Pak Didi sudah hadir untuk ngobrol-ngobrol pada sore hari ini. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, tentu saja kita berharap semua untuk migrasi dari TV analog menuju TV digital ini akan bisa segera terrealisasi, dan tentu saja ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat atau seluruh masyarakat Indonesia tentunya. Dan akhirnya saya Afrigo Zuhri, mewakili rekan kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kita saksikan penampilan dari Bengkulu Project.